love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King. Welcome to Kids Just Rocky Kingdom Kids. Halo adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semangat? Semangat gak ikutin ibadah hari ini? Harus semangat ya. Kak Anet mau nanya nih, adik-adik tahu gak apa itu cemburu? Apa ya? Kak Anet kasih tahu ya. Cemburu itu adalah saat kita tidak memiliki sesuatu yang dimiliki teman atau saudara kita. Apakah adik-adik pernah merasa cemburu? Misalnya cemburu karena mainan punya kakak atau punya adik lebih bagus dan lebih banyak dari kita. Kalau Kak Anet sih pernah cemburu karena kakaknya Kak Anet hadiahnya lebih bagus dari Kak Anet. Tahukah adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak boleh cemburu. Maksudnya gimana ya Kak? Kita belajar bersama ya hari ini. So before we continue worship, there are 3 important rules that you must obey. Listen carefully. The first rules yaitu duduklah yang manis di tempat. Jangan jalan-jalan ya. Oh iya, jangan lupa pakai rapi seperti Kak Anet. Lalu rules number 2 yaitu when praising God you have to be enthusiastic. Itu berarti adik-adik berdiri, bernyanyi dan ikuti gerakan bersama kakak-kakak ya. Yang ketiga yaitu listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Just Rocky Kingdom Kids. Sebelum kita mulai ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids, kakak mau ajak semuanya untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, kami siap untuk beribadah. Tuhan berkati kami Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami roh sukacita yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga semua kakak-kakak Rocky yang melayani pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. It's time to question reminder. Kids Church, pelajaran kita di minggu lalu David dan Goliath, Daud dan Goliath. Do you still remember the lesson? Kalau gitu kakak mau bertanya untuk mengingatkan firman Tuhan di minggu lalu. Adik-adik, menurut adik-adik apa yang menyebabkan Daud menang pada saat melawan Goliath? Hayo, kenapa hayo? Ya betul banget adik-adik. Daud menang melawan Goliath karena Daud percaya pada Tuhan. Daud percaya Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menang melawan Goliath. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan.
Memuji Tuhan. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the one we praise. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the one we praise. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the one we praise. Worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Adik-adik, mari lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Even in the white, in the middle of the night, I say you are good. Though my prayers are heard, the response is yours, God. You are good. Sorrow may last the whole night, but joy comes in the morning light. You are good and you never change, God. You are good and you never change, God. You are good and you never change your ways.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Kakak Rocky. Biarkanlah firman Tuhan ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai adik-adik Rocky. Haleluya, amin. Shalom Rocky, sudah siap belajar firman Tuhan? Ya, yang sudah siap katakan bersama, haleluya. Wah, awesome. Cerita firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang dua orang yang berteman baik. Waduh, mereka berteman bahkan ketika hal-hal tidak baik terjadi menimpa salah satu dari mereka. Hayo adik-adik, bisa tebak siapakah mereka? Ada yang tahu nggak namanya itu siapa? Ya, mereka adalah Daud dan Yonatan. Siapakah Daud? Daud adalah anak Bapak Isai. Meskipun Daud masih berusia sangat muda, ia sangat berani. Dan dengan pertolongan Tuhan, Daud mengalahkan yang tinggi tuh, siapa namanya? Goliat. Benar sekali. Daud juga yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul menjadi raja Israel. Berikutnya, siapakah Yonatan? Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Ia sangat mengasihi Daud dan mereka menjadi teman baik. Apa yang terjadi pada Daud dan Yonatan? Ayo, duduk yang manis, dengarkan baik-baik ya. Kak Valen mau bercerita tentang Jonathan helps David escape. Yonatan menolong Daud melarikan diri. Jadi adik-adik Rocky, hanya Daud dan keluarganya serta para tua-tua di Bethlehem yang tahu bahwa Samuel telah mengurapi Daud sebagai calon raja Israel. Setelah itu, Daud menjalani kehidupan normalnya seperti yang ia lakukan setiap hari. Dan karena Daud adalah seorang yang bermain musik, dia sering memainkannya untuk raja. Saat itu, Daud masih tinggal di rumahnya dan sesekali pergi ke raja jika ia dibutuhkan. Ketika Saul sedang bersedih, dia suka mendengarkan musik kecapi. Saul juga suka mendengarkan nyanyian yang bagus. Ya, itu membuatnya merasa lebih tenang dan lebih baik. Adik-adik Rocky, Saul tahu bahwa Daud bisa menyanyi dan memainkan kecapi. Karena itu, ia sering mengundang Daud datang ke istana untuk bermain kecapi serta bernyanyi untuknya. Ketika Daud berada di istana, dia pun sering bertemu dengan putra tertua Saul, yaitu Yonatan. Daud dan Yonatan menjadi teman yang sangat baik. Mereka berjanji satu sama lain bahwa mereka akan selalu menjadi teman apapun yang terjadi. Yonatan ingin menunjukkan kepada Daud bahwa dia mengasihinya sebagai seorang teman. Yonatan pun memberikan Daud jubah yang dia kenakan. Dia juga memberikan hadiah lain. Ia memberi Daud ikat pinggang dan pedangnya. Bahkan pemberiannya itu memberikan busur dan anak panah. Yonatan senang selalu memberikan hadiah pertemanannya. Adik-adik Rocky pasti punya teman kan? Ingat, teman yang baik pasti melakukan yang terbaik buat temannya. Semua orang menyukai Daud. Semua orang membicarakan betapa beraninya Daud mengalahkan Goliat. Banyak orang menyanyikan lagu tentang Daud, seseorang yang pemberani. Yonatan senang juga bahwa orang-orang menyukai Daud. Ketika hal-hal yang terjadi pada Daud, Yonatan ikut bahagia untuk temannya. Hal-hal yang baik ya tentunya. Adik-adik Rocky, ingat baik-baik.
Teman yang baik adalah mereka yang berbahagia ketika ada hal-hal yang baik terjadi dalam hidup temannya. Kalau teman kita diberkati, kita harus ikut senang. Kalau teman kita bersedih, kita seharusnya ikut merasakan kesedihannya. Doakan teman kita. Tahukah adik-adik, ayah Yonatan, yaitu Raja Saul, tidak senang dengan Daud. Terkadang ketika Daud memainkan kecapi untuk Saul, Saul memulai memikirkan semua hal-hal yang terjadi pada Daud dan mulai berpikir bahwa orang-orang lebih menyukai Daud daripada raja mereka sendiri. Saul pun menjadi sangat cemburu. Alkitab mengatakan bahwa Saul memiliki mata yang cemburu. Waduh, mata yang cemburu gimana? Itu berarti bahwa Saul selalu memperhatikan Daud dan mengharapkan hal-hal yang dimiliki Daud. Saul cemburu karena orang-orang menyukai Daud. Saul cemburu karena Yonatan juga menyukai Daud. Tahukah adik-adik Rocky, ketika kita cemburu, iri hati, hal itu dapat membuat kita melakukan hal-hal yang buruk. Kecemburuan, iri hati dapat membuat kita dikuasai amarah. Itulah yang terjadi pada Raja Saul. Dalam kecemburuannya, Raja Saul melemparkan tombak ke arah Daud dan mencoba membunuhnya. Yonatan adalah anak dari Raja Saul dan ia juga adalah teman baiknya Daud. Ia tahu apa yang dilakukan ayahnya salah. Karena itu Yonatan membantu Daud melarikan diri dari ayahnya. Adik-adik Rocky, Raja Saul cemburu iri hati kepada Daud. Tuhan tidak suka sikap cemburu iri hati ada dalam diri kita. Tuhan mau kita saling mengasihi satu sama lain. Belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan, teman yang baik adalah mereka yang ikut berbahagia ketika ada hal-hal baik terjadi dalam kehidupan temannya. Tidak hanya kepada teman, termasuk kepada siapa saja dalam hidup kita. Cemburu, iri hati, katakan no. Jadilah anak Rocky yang memiliki kasih yang tulus. Ayo kita berdoa. Ucapkan syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari bersyukur kita diberikan orang-orang yang sangat mengasihi kita. Papa, mama, kakak, adik, bahkan teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami supaya tidak cemburu, iri hati, namun memiliki hati yang tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Awalnya Saul sangat menyayangi Daud. Dia mengangkat Daud sebagai kepala prajuritnya. Tapi tak lama kemudian Saul malah terbakar oleh rasa cemburu dan iri hati. Saul menyusun siasat agar Daud terbunuh di medan perang, tapi tidak berhasil. Daud malah terus memenangkan berbagai pertempuran sehingga orang-orang semakin menyukai dan menghormati Daud. Milikilah iman yang kuat kepada Allah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kasih Tuhan selalu menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita dapat menerima orang lain dengan kasih Tuhan. Tidak cemburu, tidak iri hati. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu ada di Mazmur 84 ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya, dan ayat hafalan di minggu ini Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kak Ancita dan adik-adik yang ada di rumah, yuk kita sama-sama hafalkan ayat ini ya. Ayo.
Amsal 14 Amsal 14 ayat 30. ayat 30. Hati yang tenang Hati yang tenang menyegarkan tubuh, menyegarkan tubuh, tetapi iri hati tapi iri hati membusukkan tulang. membusukkan tulang. Dihafalkan ya. Ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau mengajak adik-adik Rocky semuanya untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang sungguh luar biasa. Engkau memberkati kami, ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk tidak boleh cemburu, tidak boleh iri hati. Biarlah kasih-Mu menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan boleh lebih lagi mengasihi teman kami, orang tua kami, saudara kami, semuanya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa juga buat Jawa Timur, buat kota kami tercinta Surabaya. Tuhan, Engkau memberkati bangsa, provinsi, dan kota kami tercinta ini. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia, Tuhan mengasihi Jawa Timur, Tuhan mengasihi Surabaya. Kami juga berdoa untuk tim medis yang saat ini terus berjuang, terus Engkau pakai Tuhan menjadi berkat untuk setiap orang yang saat ini sedang mengalami kesakitan, baik itu sakit COVID maupun yang lain. Kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan memberkati gereja kami Tuhan, pakai para pemimpin kami, memberkati jemaat juga Tuhan. Kami berdoa juga buat kakak-kakak Rocky, berdoa untuk adik-adik Rocky, bahkan mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Buat papa, buat mama, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau terima berkat daripada Engkau saja. Terimalah kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Mulai hari ini sampai Engkau akan menjemput kami kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Rocky Kingdom Kids, minggu ini kita belajar tentang Jonathan helps David escape. Yonatan membantu Daud melarikan diri. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, apa nih yang adik-adik pelajari? Kalau Kak Anet belajar untuk tidak cemburu, karena apa yang kita miliki itu yang harus disyukuri. Dan tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Just Rocky Kingdom Kids. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your
you've done for me.